Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima pesan Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini dengan tema, jika Anda ingin berubah, hadapilah kebenaran. Di dalam firman Tuhan, Efesus 4 ayat 21, firman-Nya berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Saudaraku, kunci dari transformasi pribadi bukanlah tekad keras, melainkan mengetahui dan menghadapi kebenaran. Jadi, jika kita ingin berubah, kita harus tahu dan menghadapi kebenaran tentang diri kita dan sifat kita. Kita harus menerima kebenaran tentang kelemahan kita, hubungan kita, kesuksesan kita, kegagalan kita, masa lalu kita, dan masa depan kita. Tak ada yang akan berubah sebelum kita mengetahui dan menerima kebenaran itu. Dan kebenaran itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Dengan mempelajari kebenaran itu, sebelum hal-hal lainnya bisa mengubah hidup kita? Inilah alasannya. Di balik setiap kebiasaan yang sia-sia dalam hidup kita, ada kebohongan-kebohongan yang kita percaya. Contohnya, jika kita berhutang, itu mungkin karena kita mempercayai kebohongan. Seperti, saya bisa membeli apa saja, saya bisa mencicilnya nanti, atau saya bisa melunasi utang saya kok. Kita mungkin menaksir terlalu tinggi penghasilan kita, atau kita percaya dengan kebohongan bahwa kita butuh rumah yang jauh lebih besar. Tapi, apakah itu benar? Apakah kita yakin itulah kebenarannya? Bisakah kita membuktikannya? Apakah kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita yakini tentang keuangan kita adalah benar? Bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain? Bagaimana dengan hal-hal yang kita katakan kepada diri kita sendiri tentang diri kita? Apakah cara pikir kita tentang masa lalu kita adalah benar? Apakah itu sesuai dengan kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa perubahan personal dimulai dengan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Rasul Paulus berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Firman-Nya dalam Efesus 4 ayat 21. Siapakah kebenaran itu? Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran, maka Dia akan selalu mengatakan yang benar. Firman-Nya adalah kebenaran. Alkitab adalah firman-Nya, dan itu berarti Alkitab adalah kebenaran. Kita dapat membaca lebih lanjut mengenai hal ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Apa yang kita dengar di televisi atau baca di buku tidak akan selalu menolong kita, sebab itu tidak selalu benar. Malah, jika kita terus-menerus mendengarkan suara-suara di sekeliling kita, justru kita akan mendapati hidup kita dibangun di atas pondasi kebohongan, kesalahpahaman, manipulasi, dan kebenaran
yang setengah-setengah, dan kita tidak akan pernah berubah. Sebaliknya, Tuhan selalu mengatakan yang benar. Firman Tuhan memperlihatkan pada kita bagaimana kembali ke kehidupan yang telah dirancangkan atas kita, dan menunjukkan bagaimana supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Inilah mengapa sangat penting buat kita untuk memiliki waktu teduh setiap hari dalam firman Tuhan. Tidak ada yang akan berubah sampai kita memasukkan kebenaran firman ke dalam hati kita. Renungkanlah hal ini. 1. Selain di dalam firman Tuhan, di mana kita mencari tahu tentang kebenaran akan hidup kita. Apakah yang dikatakannya itu adalah kebenaran? 2. Kapan firman Tuhan pernah membantu kita dalam memahami kebenaran tentang diri kita? 3. Apa yang perlu kita ubah mengenai jadwal dan prioritas kita sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan? Hari ini, buatlah keputusan untuk menerima dan merespon kebenaran itu, dan lihatlah perubahan positif dalam hidup kita. Demikian pesan firman Tuhan dalam Evening Grace malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.